Nah, mungkin aku akan yang termasuk aja ya. Mungkin teman-teman ada beberapa yang nggak familiar nih. Kak, apa sih PLC Corner? Apa sih Practical Learning Circle? Mungkin Kak Hans boleh bantu untuk dijelaskan apa sih? Mungkin teman-teman belum terlalu tahu nih tentang PLC Corner ini. Oke, thank you Fiona. Sebelumnya, thanks for hari ini kita bisa kumpul bareng-bareng nih. Senang banget kita bisa dapetin suatu hal yang menarik hari ini karena kita ada di sebuah event yang namanya Pradita Learning Circle atau yang biasa kita sebut PLC. Nah, PLC itu adalah sebuah platform sharing session di mana yang diinisiasi oleh Pradita University. Mungkin sebagian dari teman-teman semua yang baru datang atau yang baru join pernah dengar Pradita University atau belum pernah dengar Pradita University sendiri, itu letaknya ada di Gading Serpong sebagai real enterprise university yang telah dibangun oleh Sumarekon Group. Pradita University membuat event yang namanya Pradita Learning Circle. Nah, dalam Pradita Learning Circle sendiri kita akan belajar suatu hal yang seru, yang baik dan juga inspiratif, terutama bagi teman-teman semua yang masih ada dalam bangku pendidikan. So, pastinya pasti excited semua ya di sini dan juga antusias. Karena tema kali ini seru banget yang untuk kita bahas. Apa sih temanya hari ini? Temanya adalah Critical Thinking, berkata melalui fakta. Oke. Nah, mungkin kita boleh cerita-cerita dikit. Kenapa sih kan kita harus bahas ini hari ini gitu. Kenapa kita harus membahas tentang critical thinking? Emangnya penting buat kita? Dan aku akan sharing sedikit nih sama teman-teman semuanya. Dulu waktu zaman aku sekolah gitu ya, aku tuh pernah melihat teman aku gitu ya berargumen, pokoknya udah oke banget nih, tapi ternyata dia belum tahu dulu kebenarannya gimana. Itu sehingga apa yang dia nggak punya itu tuh sebenarnya membahayakan. Dia bisa menjadi salah menyimpulkan dan bahkan di beberapa keadaan tuh bisa jadi kasus. Wow, Gitu. oke. Dan itu cukup krusial sebenarnya untuk kita semua. Jadi mungkin teman-teman yang masih di bangku-bangku SMA itu penting loh untuk tahu tentang hal ini. Benar banget. Nah, Pastinya mungkin sebagian dari peserta juga pernah ngalamin hal yang sama kali ya, Vi ya? yes, betul. Nah, mungkin aku boleh nih panggil Kak Ezra nih. Halo Kak. Halo, halo. Kak Ezra boleh cerita nggak? Pernah nggak sih Kak ada pengalaman buat sekolah tentang hal ini gitu? Aku kan dulu kuliahnya desain, jadi eh, kita kalau desain itu kan bukan cuma menciptakan sesuatu, bukan cuma berdasarkan yang kelihatannya cantik doang gitu, kelihatannya cakep, bagus gitu, warnanya bagus, bukan cuma itu kan. Kadang kita untuk membuat desain itu kan memberikan solusi terhadap sebuah Betul. masalah menggunakan visual gitu. Iya. Nah, seringkali kalau kita nggak didasari argumen kita untuk menciptakan sesuatu itu nggak didasari dengan research yang tepat, dengan fakta yang benar, kadang berdasarkan asumsi aja, kadang jadi nggak tepat solusinya gitu kan. Kita mengasumsikan target audience ini tuh kepengennya seperti ini, kebutuhannya seperti ini. Tapi kita tanpa benar-benar tanya ke mereka, tanpa kita benar-benar gali datanya, tanpa kita benar-benar ngobrol sama orang-orang ini, sehingga karena berdasarkan asumsi, jadi solusi yang kita tampilkan juga nggak tepat gitu responnya, ternyata nggak menarik kok yang kayak gitu. Nah itu sayang banget. Padahal sebetulnya kalau kita bisa backup semuanya dengan data yang baik, pasti memberikan solusi yang lebih baik juga gitu. Menarik Betul. ceritanya. Oke. Nah, oleh karena itu sebenarnya mungkin kita ya yang belum pernah, jangan sampai sih kita ada di posisi yang ternyata kita salah info, misalnya kita nggak research dulu misalnya. Kita boleh juga belajar dari orang-orang yang udah berpengalaman, teman-teman. Mungkin kita akan langsung aja ya sedikit-sedikit nih kita sharing tentang speaker kita hari ini. Nah, mungkin teman-teman juga udah pada tahu speaker kita hari ini itu adalah ex-reporter wanita muda gitu ya. Ini juga tentang opini gitu ya, beropini, real experience gitu ya, membentuk pola pikir dan lain sebagainya, itu tuh udah jadi makanan sehari-hari buat dia gitu. Dan juga udah terbiasa berpendapat dengan membawa, mungkin kita let's say kayak amunisi gitu ya di belakangnya gitu, sehingga dia bisa menyatakan pendapat dia tuh ada base-nya gitu loh teman-teman. Nah, mungkin kita langsung panggilin aja nih ya speaker kita hari ini. Okay, please welcome Kak Nadia Soekarno. Halo Nadia. Halo. Hai Nadia. Ya, halo Mas Hans, halo Mas Ezra, hai Mbak Fiona, hai teman-teman semua, apa kabar? Oke, baik nih Kak. Gimana nih Kak Nadia? Mungkin boleh
sharing-sharing nggak nih Kak Nadia? Mungkin pengenalan dulu biar Oke. teman-teman makin akrab nih. Boleh. Halo teman-teman semua, aku mau kenalin diri dulu buat yang misalnya nggak pernah lihat aku atau belum tahu aku. Nama aku Nadia Soekarno, sebenarnya nama aslinya tuh lebih panjang sih, Nadia Syamika Soekarno. Panggilnya Nadia boleh, Didi juga boleh, terserah. Dan tahun 2018 sampai 2020 ya 2017 sampai 2020 aku pernah kerja sebagai reporter, terus juga sebagai presenter, news anchor. Terus tahun 2020 pertengahan sampai 2020 akhir aku pernah kerja juga di kementerian. Lalu sekarang aku fokus mau belajar bahasa dulu, pengen rencana S2 I see. gitu-gitu. Oke, nah Kak Nadia, kenapa sih Kak Nadia tertarik gitu untuk terjun di bidang ini gitu, jadi reporter, news anchor gitu? Oke, jadi sebenarnya ini flashback. Jadi waktu zaman aku kuliah, aku tuh sering syuting, Mbak Fiona, dan aku berada di lingkungan yang memang jarang update berita. Jadi ketika aku ngobrol sama mereka, obrolan aku tuh cuman sebatas ngomongin itu aja. Dan aku merasa nggak berkembang. Dan di satu sisi ketika aku kayak ngobrol sama orang, misalnya aku habis baca berita nih atau habis nonton berita, terus aku nanya ke mereka, menurut lo gimana? Terus mereka tuh selalu kayak, iya katanya nyokap gue, iya yang gue denger. Jadi bukan mereka kayak nonton sendiri, mereka nanya sendiri. Jadi kok aku ngerasa kurang akurat ya, kok informasi yang gue dapet kok kurang lengkap ya gitu. Jadi sebenarnya alasan kenapa mau jadi reporter atau presenter, sebenarnya awalnya tuh kepikiran bukan jadi presenter, reporter aja. Karena kalau jadi presenter ya udah pernah ada pengalaman, walaupun memang bukan news presenter ya, lebih ke host acara petualang atau ada event gitu, tapi nggak pernah yang bergerak atau bisa terjun ke bidang news atau berita, jadi jurnalis asli gitu. Jadi dari situ rasa penasaran, rasa kegelisahan gitu. Jadi awal pengen jadi reporter dari situ. Oke. Nah, seru nih ya, karena awal dari keresahan mungkin tentang berita, jadi tertarik di bidang itu ya. Betul. Wow. Berarti dari curiosity ini bisa membentuk critical thinking mungkin ya Kak Benar ya? banget, Jadi kita rasa penasaran itu ya. Bisa banget. I see. Nah, apakah critical thinking ini bisa dilatih nggak sih Kak? Misalnya Kakak waktu awal terjun tuh langsung yang kayak, wah aku udah terlatih atau case by case karena dia baru mulai belajar sesuatu yang baru gitu. Jadi menurut aku Mbak, yang namanya critical thinking tuh bukan dipakai pas saat aku kerja aja sih sebagai reporter atau presenter. Menurut aku critical thinking tuh harus kita pakai dan kita punya juga di kehidupan sehari-hari. Misalnya kayak kita punya cita-cita, kita punya cita-cita. Misalnya cita-cita kita tinggi banget, pengen jadi apa? Pengen jadi presiden atau pengen jadi apa? Nah, gimana caranya untuk achieve itu? Pasti kan kita harus breakdown dulu. Harus breakdown jadi yang kecil-kecil. Kita harus apa dulu? Kita harus nentuin misalnya kuliah di mana, ngambil apa yang tepat, misalnya magang di mana. Nah, kalau misalnya orang yang nggak punya atau misalnya nggak berpikir kritis, ya dia asal aja. Dia kuliah asal-asalan aja, nggak sesuai sama apa yang mau dia tuju nantinya. Atau misalnya aku kasih contoh lain, misalnya kayak nyoblos gitu ya Mbak, nyoblos. Ini mungkin di sini ada yang usianya misalnya udah di atas 17, udah bisa nyoblos, atau misalnya Mas Hans, Mbak Fiona, Mas Ezra punya pengalaman nyoblos juga. Pasti kan, ini aku nggak nyebutin politisi tertentu, tapi kan setiap politicians pasti try to persuade us kan dengan segala macam janji-janji dan lain-lain. Nah, tapi kita sebagai orang yang berpikir kritis, kita harus mikir nih, rekam jejak mereka seperti apa, promises yang udah mereka buat atau yang mereka janjikan seperti apa, kenapa kita harus milih mereka. Jadi alasannya itu banyak. Jadi ketika kita milih, ya jangan sampai salah pilih, karena dengan kita milih dia, itu kan pasti berakibat terhadap kehidupan kita juga, apalagi kita milih misalnya pemimpin yang di daerah, gitu. Pasti apapun keputusan kita, itu berakibat juga kepada kita dan juga semua orang. Jadi nggak cuma di pekerjaan aja, tapi di kehidupan sehari-hari yang mungkin nggak kepikiran sebenarnya kita tuh butuh untuk
critical thinking atau Betul. critical thinker. Supaya nggak make decision based on emotion aja ya, berarti nggak Betul. berdasarkan emosi. Oh, gue suka sama Yes. ini, gue suka sama itu. Tapi Iya. ada actually ada hasil datanya gitu. Yes. Setuju banget sih, karena mungkin dalam keseharian kita, sadar nggak sadar juga dalam membuat suatu keputusan juga kita perlu berpikir kan. Nah, dalam Betul. berpikir itu juga memang ada hal yang memang sudah terbiasa kita lakukan sehingga kita secara otomatis aja karena habit gitu ya. Ada juga yang memang kita harus memikirkan yang tadi Nadia cerita, bahwa berpikir kritis itu penting banget buat kita semua yang ada di sini. Betul itu, dan itu sebenarnya bisa dilatih dari kecil sih, Mas Hans. Kayak misalnya orang tua membiarkan anaknya untuk memilih, terus pasti kan anaknya kayak mikir kenapa mesti pilih ini, kenapa, dan lain-lain. Dan ada contoh teman aku yang orang tuanya memang menerapkan seperti itu dari kecil, dan ketika dia besar dia tuh selalu tahu apa yang dia putuskan, alasannya kenapa, ruginya apa, dampak positifnya apa, dampak negatifnya apa. Jadi pemikiran dia tuh lebih luas, lebih kritis juga. Open mind berarti ya. Nah, kalau boleh tahu mungkin Nadia boleh cerita juga ketika mungkin semasa kecil juga ya, cerita tentang dulu-dulu nih. Kalau dulu berani untuk speak up nggak sih tipikal orangnya? No. Why? Since sampai SMA itu sampai kuliah bahkan sampai kuliah tuh masih belum berani untuk speak up. Jadi karena dari kecil tuh nih aku selalu cerita sih di setiap webinar. Jadi karena aku tuh selalu kayak dibanding-bandingin dulu sama orang tua, sama misalnya sama siapa ya, sama orang tuanya teman, atau misalnya sama teman, atau misalnya sama siapapun itu gitu. Jadi aku merasa kayak gue kurang pintar deh kayaknya, kenapa sih banding-banding gitu. Jadi nggak berani untuk speak up. Sampai masa dimana pas kuliah udah mulai nge-host, terus SMA juga, SMA itu ikut kayak ajang kecantikan gitu, kita diwawancara, kita dilatih untuk gimana caranya bisa ngomong depan umum, terus pas SMA juga udah mulai sering presentasi, pas kuliah juga presentasi, jadi perlahan tuh melatih aku untuk bisa mengemukakan deh apa yang aku pikirin atau apa yang aku rasain. Kalau dulu tuh kayak misalnya aku ada masalah gitu sama mamaku, aku tuh selalu nulis di kertas, bukan ngomong. Jadi kalaupun di kertas, jadi kalaupun di kertas kan juga terbatas ya, nggak mungkin semuanya kita tulis. Dan apalagi waktu itu juga nggak tahu gimana cara nulis yang benar, nggak tahu gimana caranya apa yang aku tulis tuh bisa dimengerti sama orang tua. Gitu. Jadi surat-suratan gitu ya? Surat-suratan dulu gitu. Jadi emang ada kendala dalam hal bicara sih waktu kecil. Tapi makin kesini karena udah dilatih jadi nggak masalah. Tapi kalau dari pengalamannya setelah SMA, kuliah gitu mulai terbiasa speak up, pernah nggak kayak yang tadi kita ngomong di depan, pernah nggak bikin argumen tuh based on assumption aja gitu, bukan berdasarkan sesuatu yang mungkin waktu awal-awal, sekarang pasti enggak gitu. Pernah nggak ngalamin itu? Enggak sih karena basically misalnya lagi ngomongin orang gitu, kan misalnya teman-teman atau siapa ngomongin orang, tapi kalau aku tuh nggak pernah ngomongin orang berdasarkan judgement. Kan kalau judgement kan juga kadang asumsi kita, misalnya kita nggak suka atau misalnya kita baru ketemu satu kali sama orang atau bahkan kita nggak kenal sama dia tapi kita make an assumption, itu kan sering terjadi juga. Iya, betul. Jadi memang dari kecil aku nggak terbiasa melakukan itu sih. Jadi kalaupun ngomong sesuatu ya karena ada faktanya. Yeah, that's good sih. Nah, kalau misalnya berargumen gitu ya, Kak Nadia, kita beropini sama orang gitu ya, komunikasi sama orang, itu ada kuncinya nggak sih Kak dalam kita untuk memulai percakapan atau misalnya kita menyanggah pendapat orang lain. Jadi yang mana kita mungkin akan stand for our opinion gitu. Karena nggak kuncinya apa, kita harus research dulu Kak, gitu atau gimana? Kalau misalnya mau membuka omongan sama orang biasa, misalnya kita nggak fokus mau ngebahas suatu hal, menurut aku kayak just say hi, kayak nanya apa kabar, nanya sibuknya apa, itu hal-hal yang biasa kan, hal umum. Tapi kalau misalnya kita kayak mau wawancara narasumber, penting banget untuk yang namanya break the ice. Jadi mending kalau misalnya kita udah wawancara narasumber itu beberapa kali, tapi kalau kita baru pertama kali wawancara narasumber kita, gimana caranya? Ya dengan kayak hal-hal kecil aja, misalnya hal kecil, ya tadi apa kabar, sehat-sehat gitu kan, gimana udah makan gitu-gitu. Jadi
biar gak tegang dulu kondisinya, terus baru tuh kita mulai sisipin, Pak, saya dengar misalnya gitu, atau misalnya Pak, saya baca di berita deh kalau misalnya gini, emangnya sebenarnya gimana sih Pak? Gitu. Jadi kalau misalnya aku mau nanya sesuatu, misalnya ke narasumber, pasti aku udah baca dulu nih. Tapi bukan berdasarkan asumsi, tapi misalnya aku baca, tapi aku nggak pernah lupa untuk cantumin kayak source-nya. Misalnya, Pak, ini saya baca nih di media online ini, katanya Bapak gini-gini. Emang sebenarnya gimana sih, Pak? Gitu. Jadi kita kasih tahu dulu fact-nya, terus kita nanya pendapatnya dia ya. Mau pendapat dia itu benar atau misalnya ternyata itu salah, itu kan yang nggak ada yang tahu urusan belakangan. Tapi setidaknya kan kita udah nyampein faktanya seperti apa, atau misalnya kita juga bisa be the voice of voiceless, misalnya mereka-mereka yang tinggal di bawah kolong tol yang memang penuh dengan sampah, misalnya mereka cerita ke kita, iya Mbak, di sini banyak banget yang kena malaria gara-gara gini. Kita juga bisa ngasih tahu ke narasumber, misalnya, Pak, saya kan kemarin baru aja nih misalnya liputan ke kolong tol dan warga tuh mengeluhkan kalau ternyata banyak banget mereka yang terkena malaria. Itu kedepannya gimana ya Pak? Biar bla 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 bla. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita tahu, itu kita harus kasih tahu base-nya apa. Jadi dia juga tahu apa yang kita omongin. Kalau aku pengen build on that yang barusan Didi omongin tadi. Kalau misalnya nih waktu ketemu narasumber gitu, terus narasumbernya ini udah dikasih fakta sama kamu ya, udah dikasih fakta ngomong gini, tapi opininya dia tuh berseberangan banget sama fakta itu, kan ada kan? I mean sometimes kadang kita nonton interview, kita nonton apa gitu, dan ternyata tuh beda banget sama yang di fakta yang ada gitu. Cara ngadepinnya gimana? Aku yang kayak gitu. Kalau menurut misalnya gini deh, misalnya tadi yang soal yang kolong tol itu, kolong tol misalnya awalnya kita cuma nanya, Pak kenapa ya Pak, aku di sana banyak banget gini. Terus dia bilang, iya sebenarnya kita udah menggerakkan petugas kebersihan untuk ngangkutin setiap harinya bla bla bla. Kita bisa nge-counter misalnya, tapi Pak kata mereka kok katanya nggak setiap hari, bahkan cuma 2 minggu sekali gitu. Jadi semakin banyak fakta yang kita punya gitu, semakin kita bisa nge-counter omongan itu kalau memang itu nggak benar. Tapi kalau ternyata omongan itu berseberangan dan ternyata itu benar gitu, dan itu nggak jadi masalah, kan juga itu opini atau statement yang diberikan sama dia, dan kita sebagai reporter atau sebagai presenter kita kan menjadi suaranya mereka yang nggak bisa menyuarakan pendapatnya. Bahkan kita juga bisa menjadi jembatan antara mereka nih. Misalnya ada suatu masalah, kita sampaikan ke mereka. Kalau memang kenyataannya seperti ini yang udah disampaikan sama si Pak narasumber ini, ya apa boleh buat gitu. Kan tugas kita hanya menyampaikan, bukan kayak menyimpulkan, bukan bikin judgement, bukan bikin kesimpulan yang bikin heboh atau apa. Ya harus balance juga ya, nggak boleh berat sebelah ya. Kita kayak lebih kelihatan lebih pengen promoting this fact. Makanya salah satu kode etik yang harus dimilikin sama seorang jurnalis tuh, iya kalau mau ngeberitain suatu hal tuh harus balance. Balance tuh maksudnya, misalnya gini, kita ngomongin politisi lagi, misalnya lagi kampanye gitu, ngomongin A sama B. Nah, kita sama-sama ngeberitain 50%, tapi 50% yang baik, 50%-nya yang jelek gitu ya. Jangan dong, kan itu nggak balance. Misalnya yang 10%-nya misalnya yang baik-baik, atau 40% yang jelek, begitu juga dengan kubu yang selanjutnya. Jadi, kalaupun misalnya kita mau minta statement ke orang, misalnya ada orang yang nggak setuju sama suatu hal, kita harus wawancara juga orang yang setuju. Pasti kan mereka berdua punya sama-sama alasan kenapa mereka setuju dan kenapa mereka nggak setuju. Gitu. Jadi, kebetulan ini juga bersangkutan sama Instagram yang aku buat, Mbak Fiona, Mas Ezra. Jadi aku tuh baru buat kayak ada Instagram gitu, intinya aku ngebahas suatu isu atau pandangan-pandangan yang umum lah dibicarakan sama orang-orang. Nah, aku tuh kadang suka nggak setuju kenapa orang-orang tuh terlalu membenarkan semua pernyataan yang mereka pikirin gitu. Misalnya mereka mikir, kayaknya menurut gue ini lebih benar deh, menurut gue ini lebih benar. Nah, aku tuh nggak mau, aku tuh mau pendapat-pendapat orang yang nggak setuju juga aku masukin, karena ya kita hidup di lingkungan seperti ini, di negara seperti ini, kita semua nggak bisa menyamaratakan pikiran orang, dan latar belakang orang juga mempengaruhi pendapat orang lain, apa yang mereka kerjakan. Jadi menurut aku, ya kalau memang ada perbedaan itu ya nggak apa-apa, kita sampein aja, tapi jangan sampai konflik atau apa. Sama-sama pendapat nggak apa-apa. Punya hak lah ya, punya hak untuk berpendapat, beropini.
Oke. Nah, mungkin boleh tanya-tanya nih, karena dia kan kalau misalnya kita mungkin let's say karena dia yang udah pernah jadi reporter gitu ya, kita Iya. terjun langsung ke lapangan gitu. Nah, kita tuh melakukan research dulu sebelum kita terjun gitu kan, sebelum kita berani untuk membuka statement gitu. Nah, gimana caranya? Namanya research kan sebenarnya sumbernya banyak nih karena dia ya, bisa dari A, B, C, D gitu. Gimana dari sumber yang banyak itu kita bisa menyimpulkan menjadi sebuah jawaban gitu. Aku kasih contoh ini deh. Waktu itu aku pernah liputan pas lagi debat capres sama cawapres, terus tiba-tiba ada suara boom gitu. Awalnya kita nggak tahu apakah itu bom atau apapun. Terus aku datang ke tempat kejadian, ke TKP-nya, dengan aku nggak tahu apa-apa. Ada satu dua media online yang baru muncul, tapi di situ sama sekali nggak ada orang yang bisa aku wawancara. Tiba-tiba kayak kalau nggak salah 5 menit sebelum aku mesti live, tiba-tiba ada polisi. Ya udah aku nanya seadanya aja. Pak, apa yang terjadi? Ini jam berapa? Itu apa? Kalaupun kita nggak tahu jawabannya, kita bisa kasih statement itu. Misalnya, sejauh ini kami masih belum mendapat informasi dari pihak terkait, atau misalnya masih proses identifikasi, atau misalnya olah TKP, dan lain kan banyak. Jadi kadang hal-hal yang kita nggak tahu pun kita sampaikan juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ini berkaitan dengan kita wawancara orang, ya itu Mbak, kita balik lagi yang soal tadi aku bilang, kayak ya udah kalau misalnya emang ada pendapat yang beda-beda dari satu media ke media lain, karena kan bahayanya apa ya? Jadi gini, kalau misalnya TV gitu ya Mbak, kita dapat atau kita bisa dengar statement dari orang, itu kan bisa kita tahu persisnya tuh seperti apa. Jadi mungkin kita bisa ngetik itu ulang misalnya di media online, atau misalnya kita menulis itu di sosial media kita. Tapi kalau misalnya kita benar-benar lihat pertama kali di media online, kita kan sebenarnya nggak tahu apakah itu rangkuman, apakah itu ada yang dikurangin. Jadi lebih baik kalau misalnya kita mau ngekutip suatu berita atau suatu statement dari orang, atau misalnya kita mau nanya tentang hal itu ke narasumber kita, ya kita harus tahu dulu nih, ini apa namanya statement yang dia omongin tuh tepat nggak? Karena kadang kan suka disimpulin kan biar beritanya jadi lebih singkat. Karena Mbak Viana kalau misalnya ingat ya dulu waktu kita kecil tuh ya ada permainan, jadi kayak kita baris gitu, ada 10 orang atau misalnya berapa orang, nah yang dari belakang tuh bisikin ke yang paling depan. Itu sebenarnya kalimatnya tuh sama, tapi kenapa dari yang paling belakang itu sampai yang paling depan itu beda. Bisa beda, betul. Iya, itu juga pasti sama halnya dengan misalnya kita baca. Sebenarnya lebih ngeri itu kalau baca ya. Kalau misalnya kita nonton, sebenarnya kan kita dengar persis dan kita lihat langsung. Tapi kalau misalnya kita lihat dari media online, misalnya yang cuma kata-kata atau kalimatnya aja, kan bahayanya adalah ketika kita berasumsi itu dan kita membuat statement. Betul. Mending kalau misalnya kita kasih statement itu ke misalnya cuma ke teman atau keluarga, tapi kalau misalnya kita kasih statement itu misalnya ke publik, itu kan bahaya, karena sebagai reporter atau presenter atau mereka siapapun yang kerja di TV itu bertanggung jawab terhadap informasi yang mereka sampaikan. Jangan sampai informasi yang kita sampaikan mereka percaya itu benar, padahal ternyata itu salah. Karena enggak, iya betul. Jadi jangan sampai. Crucial banget sih. Crucial banget. Jadi itu sih Mbak. Oke. Kak Ezra mungkin ada pertanyaan nih Kak Ezra. Halo Kak Ezra. Aku kayaknya sinyalnya nggak putus-putus karena dia bisa terdengar suaraku nggak ya? Tadi emang kayak gitu Mbak, sempat nge-freeze gitu semua. Oh sempat nge-freeze? Iya. Oke, kita mungkin lanjut. Tapi sekarang sih udah nggak apa-apa sih. Nah, kalau kita lagi ngomongin tentang critical thinking ya, Kak, gimana sih caranya kita bisa berlatih untuk think out of the box gitu kadang. Soalnya ada di beberapa situasi gitu ya, mungkin Kak Nadia juga bisa sharing gitu situasi-situasi yang sebenarnya ini nggak sesuai dengan plan awal gitu, tapi ternyata jadi karena mungkin reporter akan lebih identik dengan itu nggak sih, kayak apa yang mereka plan gitu, ternyata di lapangannya mereka bisa dapat lebih banyak, bisa think of the box lah gitu. Ini sih kejadiannya tuh sering banget aku alamin Mbak. Jadi biasanya sebelum aku liputan itu aku pasti selalu udah bikin naskah, mau itu live report atau misalnya liputan biasa.
dengan aku mengumpulkan fakta-fakta yang aku dapat dari berbagai macam media, mau itu lewat YouTube atau sosmed atau media online. Jadi pas aku ke lapangan, terus aku wawancara ulang orang yang bersangkutan, kan aku harus ada base-nya nih, tadi yang fakta-fakta yang aku sebutin. Kalau memang ternyata di lapangan, oh beda nih, ya udah aku langsung hapus itu. Akan kentara kalau misalnya aku tuh live report. Live report kan kadang tuh kita diminta untuk buru-buru ya. Misalnya kita udah bikin nih listnya apa aja yang kita mau omongin, tapi kita belum dapat statement resmi nih dari orang yang bersangkutan. Nah, gimana caranya kita tuh harus segera kasih info itu ke mereka yang ada di studio, karena kan kita di lapangan. Kita mau ngomongin ini tuh setelah kita ngomongin apa, karena sering banget misalnya reporter ngomong apa di lapangan, tiba-tiba gambarnya beda. Karena mungkin reporter itu nggak sempat ngasih kayak ini loh, apa sih bilangnya, pointers. Nggak sempat ngasih pointers, jadi mungkin yang di studio juga bingung, udah abis ini gambarnya apa, abis ini ngomongin apa, gitu. Yang udah di-share itu beda. Iya, betul. Nah, terus kalau misalnya liputan gitu, Mbak, aku juga sering misalnya aku udah bikin naskahnya, aku datang ke tempat itu, lah ternyata kok nggak ada, kok ternyata alamatnya salah, sementara harus ngisi nih. Jadi biasanya tuh misalnya berita setengah jam, total misalnya ada sekitar 12 berita. Nah, di setiap jeda iklan, itu kan udah tahu tuh kira-kira 1 menit atau misalnya 2 menit. Nah, yang namanya program TV itu harus menyesuaikan. Karena kan mereka yang ngiklan itu kan udah bayar. Nggak mungkin dong kita kurangin atau nggak mungkin kita tambahin. Pasti yang diubah tuh adalah program TV-nya, isinya nih. Apakah banyakin chat presenternya atau mending kita tayangin tayangan yang memang udah pernah tayang, atau kita bikin tayangan yang sebenarnya tuh nggak ada di yang nggak ada di list yang udah ditentuin sama Korlip, namanya koordinator liputan. Jadi ya udah, kita sebagai reporter juga mesti mikir, bahkan kita suggest, Mas kenapa nggak liputan ini aja. Jadi kita juga harus up to date, biar misalnya ada beberapa berita yang belum diangkat gitu sama media, itu kita bisa juga untuk pilih topik itu. Bahkan misalnya gini, Mbak, jadi saya tuh pernah, halo, jelaskan? Mbak Fiona? Aku jelas sih. Ya, jelas. Gimana Nadia? Ya, jadi waktu itu juga sering sih. Jadi misalnya gini, aku wawancara satu narasumber, tapi ternyata pertanyaan itu tuh udah pernah ditanyain sama wartawan lain. Bahkan itu isunya udah kayak dari kemarin-kemarin dan udah tayang. Tapi kan di setiap media atau TV itu punya kepentingan ya. Mungkin kemarin tuh media itu nggak mau ngeberitain itu dulu, karena ada yang lebih penting. Tapi tiba-tiba kebesokannya dari atasan mau nih, pokoknya harus wawancara ini tentang ini dimasukin. Ya mau nggak mau kita nanya lagi dong. Kesannya kan kita bodoh, tapi kan itu kebutuhan media. Jadi kita juga harus mikir nih gimana caranya biar nggak kelihatan bodoh-bodoh banget. Mungkin kita angkat topik yang lain dulu, terus kita pautin, itu bisa. Terus kalau ngomongin berpikir out of the box, jadi waktu di kerjaan aku yang di kementerian, Mbak, itu kan tugas aku tuh agak sedikit beda ya sama kalau aku jadi reporter. Mungkin kalau aku jadi reporter, dari atasan tuh udah tahu setiap harinya tuh liputan apa. Kalau memang kita kalau kita inisiatif misalnya, Mas kenapa nggak liputan ini aja? Nah mereka nggak apa-apa, dan itu bisa dilakuin juga. Tapi kalau yang di kementerian ini benar-benar harus semua tuh dari aku, kayak, duh abis ini gue bikin apa ya, abis ini bikin apa ya, gitu. Terus selanjutnya bikin apa lagi ya, gimana caranya. Itu semua aku yang mikir. Nah kalau aku nggak berpikir kritis atau aku nggak kreatif, aku nggak mungkin bisa mikir itu. Nah jadi salah satu hal yang aku lakuin untuk bikin konten, apa sih sebenarnya yang dipengenin sama orang-orang, karena waktu itu ada suatu bantuan yang dikasih sama pemerintah, tapi belum ada informasi yang jelas mengenai update dari bantuan itu. Ya udah, kalau misalnya cuma informasiin grafis aja itu kan bosen ya. Jadi kayak aku wawancara orang, mereka yang menerima bantuan, dan mereka di situ kayak ceritain apa dampaknya ke mereka, bantuannya jumlahnya berapa gitu. Jadi kadang tuh kita bikin konten juga nggak melulu konten yang bagus untuk kita lihat, tapi mereka-mereka yang nonton tertarik nggak, dan ada ada sangkut pautnya nggak juga sama mereka. Itu namanya news value sih kalau di news value.
Oh, Jadi oke. kepentingan-kepentingan apa saja yang harus ada, misalnya karena itu di Indonesia, atau misalnya karena itu orang terkenal, atau misalnya karena itu punya dampak ke banyak orang. Jadi banyak hal-hal yang membuat kita tuh harus memberitakan suatu berita. Ngomong-ngomong soal berita nih, Nat. Kalau misalkan pernah nggak ada dalam kondisi, ya kapan sih kita bisa pakai intuisi dan kapan kita bisa pakai fakta? Kadang kan suka tuh ada di momen-momen kita kondisinya, ini kayaknya intuisi gue tuh sebetulnya ini loh. Tapi faktanya juga Tapi mirip-mirip. Nah kayak gitu. intuisi itu maksudnya contohnya gimana nih? Dalam Contohnya nih, suatu kasus misalnya. kita sering dengar berita tersebut gitu. Jadi kita sebetulnya udah tahu. Tapi kan terkadang intuisi kita bilang memang faktanya, memang seperti itu kejadiannya gitu. Tapi faktanya kan memang kita perlu gali. Kalau tadi bicara soal kritis, critical thinking, artinya kita harus menggali terus kan. Nah, momen-momen itu pernah nggak ngalamin? Oke. Kalau misalnya kita live report, kita nyampein, itu nggak boleh. Jangan. Tapi kalau misalnya kita nanya ke narasumber dan itu nggak live, kayak, Pak, saya dengar ini, itu benar nggak sih? Itu wajar saja. Itu nggak masalah. Tapi jangan sampai ketika hal itu belum pasti, tapi kita nyampein itu ke publik. Ya. Setuju sih. Aku mungkin pengen touch sedikit yang itu ya, yang tadi Didi bilang waktu kerja di kementerian beda gitu sama waktu kerja di media kan, pasti beda. Walaupun atasannya mungkin sama. Tapi berawal dari belajar kalau waktu kuliah kan, kuliahnya juga komunikasi, jurnalistik. Ya. Ya itu ya, maksudnya waktu belajar dari situ, sekarang terjun ke lapangan dan di dua kayaknya tadi ada teman kita yang nanya juga di bidang yang mungkin agak berbeda gitu dengan yang pengalaman di sekolah, di tempat kerja kuliah, dengan kerja pertama, kerja kedua, bidangnya mungkin beda-beda. Apa sih yang membedakan sebenarnya waktu dulu belajar, ilmu-ilmu apa yang dipakai waktu belajar tuh bisa diimplementasiin nggak sih waktu di kerjaan? Sebenarnya kalau waktu itu pas kuliah kan cuma denger dari cerita. Kalaupun bikin tugas, kita ke lapangan, tapi kan itu kayak cuma sehari, 2 hari. Kalaupun kita magang kan kita nggak dilibatin semuanya, ya kan? Kita nggak ngerjain semuanya. Yang namanya anak magang ngerjain berapa sih? Gitu. Jadi pasti ada yang beda lah, kayak pas kerja jadi jurnalis langsung kayak, oh ternyata gini ya, oh ternyata ini mesti gue semua ya, oh ternyata gini ya gitu. Ya mungkin setiap media tuh punya warna yang beda-beda. Kayak misalnya mungkin di kuliah diajarin, oke, kalau buat hard news tuh kayak gini. Tapi kok hard news di media ini kok agak sedikit beda gitu. Karena kan warnanya beda. Misalnya di TV berita sama TV yang memang nggak fokusnya ke berita aja. Jadi pasti ada yang beda walaupun mereka sama-sama ngeberitain hard news. Terus kalau ngomongin soal latar belakang gitu, misalnya kayak kuliah. Kalau pekerjaan jadi jurnalis itu benar-benar nggak mengharuskan untuk punya background yang sama. Kayak ngambil komunikasi, atau misalnya ngambil broadcasting, atau apa gitu. Justru kadang ilmu-ilmu kalian yang kalian punya sebelumnya itu dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Misalnya jadi jurnalis kan sekarang ada banyak ya yang job desk-nya misalnya desk-nya di desk tekno, desk-nya di politik, desk-nya di olahraga, atau misalnya jalan-jalan. Misalnya kalian ngambil S1-nya hukum, atau S1-nya misalnya ekonomi, atau misalnya apa, banyak lah. Itu bakal bisa kepake gitu. Nah, tinggal kalian nanti menentukan aja media yang mana yang kalian suka. Kalau memang mau kerja jadi jurnalis, misalnya mau kelihatan di depan layar, itu pasti jadi reporter, atau misalnya jadi presenter. Tapi nggak menutup kemungkinan juga reporter tuh melulu on cam. Enggak, karena ada beberapa liputan juga yang kita di belakang layar. Kita nggak butuh muka kita terpampang terus kok di TV atau misalnya di media. Ada beberapa topik yang emang nggak butuh, tapi butuh keahlian itu berpikir kritis dan juga kreatif buat mereka yang kerja jadi jurnalis. Karena kan sekarang juga makin banyak ya content creator ya. Dan banyak banget. Mereka yang bukan kerja jadi jurnalis pun mereka bisa kasih info lewat sosmednya mereka. Menurut Kak Nadia, penting nggak sih untuk anak-anak yang masih di bangku sekolah gitu ya? Let's say kalau kita bilang dulu zaman sekolah, mungkin kita banyak belajar yang beda sama real experience aslinya gitu. Nah, tapi kalau misalnya mungkin makin kesini gitu ya, kalau kita lihat perkembangannya gitu ya, how important gitu menurut Kak Nadia kalau kita belajar
langsung kayak real experience gitu ya. Kita belajar dari sejak dini lah gitu kita let's say. Ya pasti banyak lah, karena yang satu nggak buang waktu, karena pasti kan basic-basicnya udah kita punya pada saat kuliah, tapi ya jangan sampai ilmu yang kalian punya pas kuliah itu benar-benar nggak kepake. Mending kalau kepake sedikit, tapi jangan sampai pertama kalian buang waktu, kalian buang keringet, kalian ngeluh tuh kan, duit orang tua, duit kalian juga misalnya, plus makan dan itu pasti kan juga dihitung. Jangan sampai benar-benar nggak kepake pada saat kuliah, karena ya buat apa? Apakah itu cuma buat kesenangan kalian? Mending kalau misalnya cuma buat senang doang. Tapi kalau misalnya disuruh sama orang tua, kalian nggak mau, ujung-ujungnya kalian kerjanya juga beda, ya jangan dong, sayang gitu. Mending waktu 4 tahun S1 itu atau misalnya 3 tahun kalian pakai benar-benar untuk kalian pilih kuliah di mana dan juga majornya apa yang kalian suka dan bakal dipakai. Gitu. Karena kayak kalau misalnya jadi reporter mungkin nggak segitu ngaruhnya ya. In my opinion. Kayak misalnya aku, memang aku udah ada basic cara nulis berita, mestinya gimana, dan lain-lain. Tapi pas masuk di media juga, mereka yang baru pasti 1-3 bulan tuh probation, sekalian kayak kita ikut kelas. Di beberapa media ada yang sampai 1 tahun. Tapi misalnya di beberapa media ada yang cuma 1 bulan, jadi beda-beda. Jadi pasti kayak kita tuh dapat gitu ya? Kayak training gitu, tapi udah jadi pegawai sih masuknya. Dan itu juga pentingnya magang biar kalian nggak buta-buta banget. Oke, seru ya. Nah, ngomongin soal media, Nat. Kalau misalkan kondisi kayak sekarang media banyak, orang-orang berani beropini, berpendapat gitu. Sometimes noisy ya, terlalu bising gitu, karena mungkin mereka juga nggak tahu apa yang mereka opinikan sebetulnya, cuman buat ngeramein aja nih biar seru gitu ya, mumpung trennya lagi naik. Ngikutin nih gitu. Iya. Nah, kadang semua orang mau didengerin gitu kan. Terus ada nggak sih batasan di mana kita nggak boleh beropini mungkin? Nah, ini mungkin yang ada sangkut pautannya juga sama UU ITE ya. Jadi mungkin kita sekarang bebas untuk beropini, tapi ada batasan-batasan di mana kita juga bisa kena nih sama hukum. Ya kan, misalnya kita beropini tapi kita merugikan orang lain atau kita menjelekkan orang lain, itu pasti akan susah deh kalau misalnya sekarang. Tapi kalau misalnya kita beropini based on fact, misalnya kayak gini deh, aku kasih contoh pas aku jadi presenter juga. Misalnya aku live report, aku lagi liputan soal festival apa. Misalnya aku bilang di sini ada 300 pengunjung, mereka terlihat antusias. Nah itu sebenarnya kan opini aku, mereka terlihat antusias. Tapi kan aku bisa, antusias. Tapi belum tentu antusias yang pertama, tapi yang kedua kalau memang aku ngeliat kayak mereka rebut-rebutan atau misalnya mereka apa, itu kan bisa. Nah kadang hal-hal itu yang lupa sih, kadang mereka beropini tapi tanpa suatu fakta. Kalau misalnya kita beropini dengan suatu fakta, basicnya itu nggak apa-apa, tapi jangan sampai lo ngomong ngalor ngidul terus kayak konspirasi gitu-gitu di channel. Jadi viral gitu ya Kak. Jadi sebenarnya iya, maksudnya sebenarnya gampang banget untuk kalian tuh bisa terkenal, kalian tinggal ya udah ambil aja tuh comot satu isu atau lagi apa yang rame, kalian masukin aja opini kalian, masukin di Twitter atau Instagram, tapi kan buat apa gitu, cuman buat terkenal doang, cuman buat heboh doang, cuman buat jadi apa gitu. Mungkin untuk beberapa orang yang mereka ingin terkenal ya itu nggak salah ya menurut mereka, tapi kalau menurut aku yang sangat-sangat memegang yang namanya kredibilitas, yang namanya fakta, nggak bisa tuh. Susah banget. Penting banget itu. Itu bisa jadi bumerang juga nggak sih, Kak Nadia? Kalau misalnya kayak main kita ngalor ngidul aja misalnya. Mungkin kita misalnya kita sebagai konsumen itu deh, kita sebagai konsumen, terus habis itu kita padahal kita beli nih, kita kayak nggak dikasih gratis, kita beli, kita cuma bilang kayak ini nggak enak nih gitu. Tapi ternyata ada suatu pihak yang ngerasa dirugikan, itu kan mungkin kita sebagai konsumen awalnya nggak tahu, tapi ternyata bisa kayak gini gitu. Ternyata ada undang-undangnya gitu. Jadi sebelum kita berbuat sesuatu, sebelum kita opini, ya baik-baiknya kita baca dulu. Kita harus ngerasa expert dulu deh menurut aku. Jangan sampai kalian opini tapi lah lu siapa. Tapi poin itu ya Nadia, poin punya itu. Karena kan mereka tuh bersembunyi di belakang, kan freedom of speech sekarangnya everyone freedom of speech.
What do you think about that? Kalau yang soal itu kayak karena mereka That's kayak true. sekarang bersembunyi dan pakai tameng itu kan suka-suka gue. Ya, bebas berpendapat gitu ya. Iya, gue bebas Iya. berpendapat. Everyone can Era speak demokrasi gitu. ya. Betul. Iya. Iya gitu terus malah jadi kebablasan gitu I think. Nah, Yes, tapi jadi what do you think? excuse gitu lah ya. Kalau menurut aku, jadi gini, ada beberapa opini yang mereka keluarkan mungkin itu sebenarnya benar. Mungkin sebenarnya itu mewakilkan yang kita semua rasakan. Gitu. Tapi kalau misalnya itu menyangkut ada pihak yang dirugikan, itu bahaya. Jadi kalau bisa jangan sampai benar-benar kita menyebutkan pihaknya. Jadi mungkin kalau misalnya lihat gitu di beberapa media atau misalnya kayak kasih contoh media namanya Opini atau Opini ID. Itu lucu banget kan yang kayak pakai topeng gitu. Dia selalu beropini tentang suatu hal bla bla bla, tapi dia selalu ngomongnya itu tentang fakta. Fakta itu adalah ketika dia ngomong apa, dia menghadirkan pernyataan dari siapa. Jadi ada basisnya gitu. Jadi ketika kalau kita mau disalahin, Ada kan basisnya. gue salah. Lah kan gue habis wawancara ini, lah kan pernyataan dari ini gitu. Jadi mungkin kita juga sebagai orang yang hanya menyuarakan atas suara orang yang expert sebagai jurnalis itu juga. Jadi beropini nggak apa-apa, tapi ya karena negara kita negara hukum dan ada aturannya. Jadi kalau kalian nggak mau dibui, jadi hati-hati. Jadi hati-hati. Gitu Jadi aja auto viral gitu ya. Sekarang masa belum dibully dulu sama netizen. Dibully dulu, habis itu dibully. Sebenarnya mungkin nggak salah sih beropini ya, tapi ya hati-hati aja. Dan apa yang kalian ungkapkan, itu hati-hati itu jadi bumerang kalian. Itu yang mesti kalian pegang. Jadi apa yang kalian ungkapin di media sosial, kalau misalnya off the record ya mungkin itu nggak bahaya lah ya. Tapi kalau on the record yang kalian sebar di media massa, itu bakal bumerang buat kalian. Jadi hati-hati aja. Mungkin beberapa orang belum terlalu paham soalnya. Yes. Oke. Nah, gimana respon kamu ketika opini kamu misalkan bertentangan dengan opini orang lain? Bahkan mungkin opini kamu disalah-salahin gitu. Disalahkan gitu. Nah, itu gimana? Nah, kalau aku basicnya emang nggak peduli ya sama opini orang. Jadi aku punya alasan kenapa aku beropini seperti itu. Dan aku orangnya keras kepala. Jadi kayak ya gue baca ini gue salah gitu. Kecuali kalau memang dia menghadirkan suatu fakta baru, terus aku neglect baru ini salah. Tapi kalau misalnya itu based on their opinion yang sebenarnya kayak cuman gue nggak suka deh karena dia gini-gini, siapa gitu. Nah terus ada satu hal sebenarnya yang pernah terjadi sama aku ketika aku wawancara orang. Jadi waktu itu ada satu orang yang terlibat dalam kasus narkoba. Nah terus aku wawancara dia karena aku pernah dengar cerita kalau misalnya mereka yang kena, mereka tuh pasti kayak nggak mau ngasih tahu teman-teman siapa aja yang ngasih gitu. Karena solidaritas mereka tuh tinggi banget. Dan ya karena atas pengetahuan itu atau karena pernah diceritain itu ya aku nanya dong ke narasumber. Kan itu nggak salah. Nanya. Kalau misalnya make a statement itu baru salah. Tapi kan ini nanya. Nah pertanyaan aku tuh kalau misalnya awalnya aku nanya kayak ini bakal membeberkan nggak siapa-siapa aja? Katanya iya bakal. Terus habis itu selanjutnya aku nanya lagi, walaupun hubungan pertamanya hancur nggak apa-apa, dia bilang nggak apa-apa. Itu kan sebenarnya mungkin basic question ya, tapi untuk beberapa orang melihat itu too personal, menurut orang katanya kenapa sih mesti asumsi, kenapa mesti nanya gitu. Padahal kan kita sebagai reporter ya kita berhak untuk nanya apapun, tapi kita juga menghargai ketika orang lain atau narasumber nggak mau jawab. Nah, jadi kita punya kebebasan, dia juga punya kebebasan. Kalau misalnya pada saat itu dia nggak mau jawab, itu nggak masalah. Kalau misalnya saat itu dia mau jawab, ya udah. Dan aku juga begitu. Kalau aku mau nanya sesuatu, ya itu nggak apa-apa. Tapi yang orang permasalahkan tuh kenapa terlalu pribadi, kenapa kok terlalu personal banget nanyanya, based on your assumption. Tapi kan salah kan cuma nanya doang. Kalau memang enggak ya nggak apa-apa. Oke, kalau misalnya itu kan berarti kita nggak tahu ya udah masuk sampai ke state dia tersinggung atau belum nih gitu kan Nadia. Kalau misalnya ada nggak mungkin yang kayak udah tersinggung banget nih dengan statement yang kita tanya, yang kita buat atau pertanyaan yang kita tanyain gitu ya. Nah itu untuk mengelola ketersinggungan itu gimana sih? Oh, yang ngelola siapa nih? Akunya apa narasumbernya? Kamunya kalau narasumbernya kan Beb suka-suka dia dong. Narasumbernya, Kalau misalnya aku nanya sesuatu terus dia nggak berkenan, kadang tuh narasumber kayak langsung ada pertanyaan lain gitu, atau misalnya khusus media ini nggak mau deh gitu.
Tapi kalau misalnya memang dia kayak langsung ada pertanyaan lain, kita langsung nanya lagi juga nggak apa-apa. Kalau memang dia nggak mau jawab ya udah. Jadi nggak I ada see. batasan sih. Oke. Kita juga waktu itu kan nanya Nah, rame-rame. karena dia kan, I see. Karena dia kan kita lagi ngomongin dari tadi sebagai reporter gitu ya, karena dia yang mana juga mungkin backgroundnya karena dia as a reporter, jurnalis gitu ya, di bidang jurnalis gitu. Tapi apakah reporter ini hanya sebatas harus jurusannya jurnalis aja gitu Kak? Atau kayak kita ngebahas tentang beropini, berpendapat, berani to speak up gitu. Ataukah ini sebenarnya juga sebenarnya universal, semua dari kita tuh harus gitu paham tentang ini dan bisa masuk juga gitu ke industri ini. Oke, kalau menurut aku setiap orang tuh pasti butuh yang namanya critical thinking, terus bagaimana cara mereka misalnya menulis dengan baik, apapun pekerjaan mereka. Misalnya mereka mau jadi jurnalis atau mereka mau jadi PR. Sebenarnya kan kalau misalnya ngambil kuliah jurnalis itu kan bisa kerja jadi apapun. Begitu juga sebaliknya, kalau ngambil kuliah apapun bisa juga jadi jurnalis. Ya. Jadi sebenarnya nggak ada batasan kalau latar belakang itu, Mbak. Kan tadi sebelumnya udah aku sempat bilang. Tapi kalau ngomongin soal critical thinking itu harus punya, karena kan itu bukan berkaitan dengan apa yang kita bakal sampaikan ke publik, tapi untuk kayak kehidupan sehari-hari juga. Tadi yang aku kasih contoh masalah cita-cita, gimana caranya kita bisa ngeraih cita-cita kita kalau kita nggak nge-breakdown semuanya, gimana caranya. Jadi 5W1H tuh harus terus ada, itu yang aku pegang sih Mbak. Jadi ketika aku jadi reporter juga, misalnya aku harus tahu dulu nih, ini kenapa terjadi, ini kapan terjadi, apa yang terjadi, bagaimana ini bisa terjadi, kenapa, dan next-nya apa. Jadi itu semua, dan itu aku aplikasikan ke kehidupan aku sehari-hari, mulai tadi misalnya nyoblos, atau misalnya menentukan pilihan, atau misalnya mulai misalnya step yang mau aku lakuin abis ini tuh apa, dan kerugiannya apa aja, kenapa aku mesti ngambil itu. Jadi critical thinking itu sangat-sangat berpengaruh sama kehidupan kita sehari-harinya. Jadi itu harus dimiliki sama semua orang, dan gimana caranya untuk bisa mengasah itu, yaudah ketika kita mau ngambil suatu decision, ya kita latih aja pelan-pelan. Kenapa ya kita mesti ngambil ini? Apa yang menyebabkan kita harus ngambil ini? Dan apa sih ruginya? Kenapa? Dan gimana caranya kita memutuskan ini? Jadi dengan sesimpel itu, pasti nanti bakal kita apply ke semuanya secara nggak langsung. I see. Ya. Karena ini ada pertanyaan nih Kak, kita sambil menjawab pertanyaan kali ya. Selamat sore Kak Didi, ini dari Diana Ayu. Izin bertanya, gimana caranya kakak mengatur emosi ketika sedang overthinking pada saat menghadapi isu atau informasi yang belum pasti valid? Mungkin aku sering kalau misalnya baca suatu berita, baru satu kali misalnya dapat berita, misalnya ada kasus korupsi atau apa, ya kali, kenapa gitu, kayak langsung heboh sendiri gitu kan. Tapi abis itu ya nggak bisa kelamaan gitu, aku cari tahu ini kenapa bisa terjadi, siapa sih yang terlibat gitu, kenapa. Kan orang juga punya alasan walaupun itu suatu hal yang salah. Jadi ngontrol emosinya lebih ke pertama kali aja sih kaget, kenapa kok lagi. Tapi setelah itu kayak ya udah biasa aja. Gitu. Tadi Cindy ya namanya ya? Bukan. Diana. Oke. Yang Cindy, mau dibacain pertanyaannya? Oh, boleh. Ada pertanyaannya? Ada, dari Cindy Nevada. Kak Didi, dari pengalaman di dunia jurnalistik selama bertahun-tahun, lalu bekerja di bidang kreatif seperti content creator, copywriter, yang which is dunianya cukup berbeda karena lebih bermain di digital. Apa aja nih Kak yang harus kita adjust biar kita tetap on track, tapi pengalaman bekerja di media tetap bisa digunakan? Oke. Bagus nih pertanyaannya, Kak. Kalau misalnya ngomongin medianya dulu aja, misalnya TV. Ketika aku bikin liputan di TV sama aku bikin tayangan di Instagram itu pasti ada yang beda. Kenapa? Orang nonton TV itu TV itu masih menjadi salah satu sumber orang untuk dapat berita yang valid sampai sekarang. Dan kebiasaan orang misalnya sarapan sambil nonton TV, nonton berita itu masih sering ditemuin. Dan jadi kalau untuk liputan-liputan panjang atau berita-berita itu laku lah kalau misalnya di TV. Tapi kalau misalnya di digital, di sosmed aku ngomongnya, kalau memang isu yang gak penting-penting banget, itu pasti orang gak mau nonton selama itu durasinya. Kecuali kalau misalnya lagi ada live
penggerebekan misalnya apa gitu. Aduh, catur kemarin. Iya, itu misalnya live, itu mungkin orang banyak yang tertarik. Tapi kalau misalnya bikin kayak liputan khusus, IG video, itu pasti rata-rata tuh orang nonton cuman kayak 1 menit di awal. Ya, Kalau misalnya totalnya itu kayak 5 menit atau 10 menit, ini sama YouTube ya. Jadi kenapa YouTuber mereka juga sering ngasih giveaway atau misalnya bilang nonton sampai habis ya karena ada ini, karena mereka tuh mau penontonnya itu stabil dari awal sampai ya habis. benar. Gitu. Jadi tantangannya adalah kalau misalnya di sosmed tuh sebisa mungkin sesingkat mungkin aja. Misalnya itu di media online kita bikin video 1 menit aja itu cukup yang rangkum semuanya. Dan jangan terlalu banyak nulis di caption, description. Karena orang nggak bakal baca Coba juga. baca ya. Nggak bakal baca. Mau sebagus apapun orang tuh pasti jarang baca. Paling 1 paragraf deh itu udah cukup. Gitu. Karena itu yang aku lakuin ketika aku kerja di kementerian, karena nggak bisa aku tuh bikin caption panjang karena orang tuh nggak bakal baca. Jadi ya udah singkat aja. Gimana caranya suatu aktivitas itu aku tulis semuanya, kapannya, siapanya, apa yang dilakuin, apa yang lagi dibahas itu hanya dalam 1 paragraf aja cukup. Biar seenggaknya orang tuh update. Dan karena aku megang juga sosmednya menterinya, jadi pastikan orang tuh penasaran nih menteri udah ngapain sih, ini kegiatan menteri itu apa. Dan aku juga harus melek lah akan itu dengan cara, makanya sekarang gencar-gencarnya mereka pejabat-pejabat yang aktif di sosial media biar yang udah milih mereka atau masyarakatnya itu juga udah tahu ini uang gue, pajak gue dikemanain nih, atau misalnya pejabat gue yang udah gue Kerja pilih bener gak nih? dia kerja bener gak nih, apa aja yang udah dia lakuin. Jadi dengan itu makanya media sosial tuh sekarang sangat penting, dan kalau memang dilihat ratingnya memang sekarang tuh orang ya tetap lebih banyak untuk yang mengonsumsi media sosial dibandingin TV. Walaupun seperti tadi yang aku udah bilang, TV itu masih jadi salah satu sumber orang kalau misalnya mau tahu berita yang akurat karena kan dia lebih panjang. Gitu. Terus pertanyaannya apa lagi nih? Udah ya? Udah kejawab ya? Sebenarnya aku punya pertanyaan lagi nih karena dia. Boleh. Boleh tanya nih pribadi. Boleh. Mau nanya deh Kak. Kalau kita kan komunikasi sehari-hari sering gitu ya sama orang, maksudnya kita yang mana itu menyangkut pendapat kita gitu ya, pengetahuan kita gitu. Kita perlu nggak sih stand for our own opinion gitu? Atau kayak terkadang kita bisa ada beda pendapat sama orang gitu. Sampai di titik mana sih kita harus merasa kayak ya udah deh gitu. Kita nurut aja deh gitu. Atau kita harus fight terus? Balik lagi sih Mbak, karena aku tuh nggak pernah memaksakan orang untuk berpendapat hal yang sama yang aku pikirin, karena balik lagi tiap orang punya pikiran yang beda-beda, asal itu based on fact. Aku akan merasa atau misalnya lagi ngobrol sama orang, tapi dia tuh ketika beropini atau dia berargumen ya bukan berdasarkan fakta, berdasarkan dia pribadi, aku kayak ya udah cukup tahu. Percuma kalau aku kayak masa sih kayaknya nggak gitu deh. Nanti dia bakal nge-counter lagi. Jadi nggak bakal ada habisnya gitu. Karena ya mungkin dia punya pendirian sendiri, aku juga punya pendirian sendiri. Tapi jangan sampai pemikiran dia itu ngerugiin orang lain dan melanggar hukum. Itu selalu yang aku tekanin sih Mbak. Jangan sampai kayak lo punya pemikiran gitu, tapi lo umbar-umbar ke orang lain biar orang lain tuh ngikutin apa yang lo pikirin gitu. Itu aku sangat gak setuju. Jadi kalau misalnya emang lo punya suatu opini dan itu memang bakal merugikan orang lain atau bikin orang lain tuh pokoknya melakukan hal-hal yang sebenarnya nggak semestinya, itu nggak aku dengerin sih biasanya Mbak. Jadi memang udah biasanya mungkin sabar, ini ujian aja gitu ya Kak. Lebih ke bodo amat sih. Iya. Bodo amat deh. Karena dia ini ekstrovert atau personality ekstrovert atau introvert ya Kak ya? Kelihatannya gimana? Introvert. Ini sih ekstrovert. Kenapa introvert? Karena kayaknya kalau ekstrovert emang pada dasarnya ekstrovert itu dari kecil nggak akan ada masalah untuk speak up. Ya benar. Iya. Jadi sebenarnya ada di beberapa momen bisa untuk kayak bergaul. Maksudnya ya orang ngajak ngobrol, bukan yang kayak introvert yang gue nggak berani untuk ngomong duluan sama orang, bukan yang kayak gitu. Maksudnya introvert tuh lebih ke I'm okay dengan gak ada orang, gue nggak perlu
setiap saat tuh bersosialisasi. Kan ada orang yang harus setiap harinya ketemu sama teman atau apa. Nah kalau aku tuh tipe yang gue nggak apa-apa ngelakuin semuanya sendiri, dan gue nggak ngerasa sendiri gitu ya, karena memang nyaman aja. Dan nggak semua apapun yang aku pikirin tuh aku harus share ke orang. Nah berbeda sama orang yang ekstrovert kan. Jadi kadang ada orang yang mengaku introvert tapi sebenarnya dia terlihat ekstrovert karena ya mungkin ada beberapa sisi dia yang dia nggak masalah, kayak dia ngajak ngobrol orang duluan atau misalnya dia tetap aktif kegiatan sosial walaupun nggak sesering orang-orang ekstrovert. Atau sekarang istilahnya ambivert ya. Iya, tengah-tengah. Tengah-tengah lah. Sendiri nggak apa-apa. Sendiri nggak apa. Rame-rame oke gitu ya. Betul. Ada satu pertanyaan nih dari student kayaknya. Aku coba bacain ya. Ini saya Tyler. Saya mau tanya, memang di dalam bidang tersebut itu kan bisa dibilang banyak orang yang mau berbagai macam bidang. Seperti bioteknologi, industri, mesin, dan sebagainya. Berbagai macam bidang. Saya mau tanya, kalau memang dalam sebuah bidang itu sudah ditentukan dari diri sendiri, itu apakah kita sadari bahwa kalau critical thinking bisa berubah dengan rencana lain, atau bisakah dengan bidang yang sudah ditentukan sendiri tersebut bisa menyatakan fakta atau tidak? Gimana? Aku juga agak bingung. Aku juga agak bingung. Tyler mungkin boleh di chat lagi. Tyler, maksudnya kamu nanya apa? Iya. Baca pertanyaan lain aja coba. Iya, coba ya. Oke, kita cari ya. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya lagi kah? Boleh langsung malu-malu nih karena dia sangat menjelaskan banget nih. Iya. Nah ngomong-ngomong sambil nunggu yang mau tanya nih, boleh mungkin share sedikit Nadia favorit buku kamu tentang komunikasi misalkan. Yang bagus tuh apa sih? Mungkin ada favorit books yang kamu suka. Karena ini kita lagi ngebahas soal critical thinking, aku ada satu buku ini yang aku baca waktu itu. Terus ini karena disaranin sih sama dosen aku ingat banget, dan masih ada juga buku fisiknya. Nah ini namanya An Introduction to Critical Thinking and Logic. Jadi mungkin di sini teman-teman dari tadi ada yang baru join misalnya tengah-tengah atau misalnya nggak dari awal, mungkin masih mikir kenapa sih kita tuh butuh untuk menjadi critical thinker, terus berpikir kritis dan lain-lain. Maksudnya apa sih? Gitu. Nah di buku ini tuh kayak bener-bener dijelasin apa maksudnya dan gimana caranya. Gitu. Ya sekarang sih aku udah jarang baca ya. Udah jarang baca itu maksudnya karena kan udah tahu, udah paham apa betul. Isinya. Jadi gitu. Jadi kalau misalnya yang mau atau penasaran bisa sih. Tapi aku lupa ya dia tuh autornya siapa ya. Pokoknya judulnya itu An Introduction to Critical Thinking and Logic. Terus ada juga An Introduction kalau nggak salah to Critical Thinking and Creativity gitu. Jadi bagaimana kita tuh bisa berpikir secara kreatif juga. Oke. Karena berpikir kreatif dan kreativitas itu kombinasi ya. Kritis dan kreatif gitu ya. Oh iya, dari kritis itu biasanya kita bisa memunculkan ide-ide yang kreatif sih. I see. Oke. Itu Tyler udah jawab. Oke. Misalnya kayak teman itu pilih bidang bioteknologi, apakah dalam pilih bioteknologi itu bisa diubah jadi bidang mesin, kayak berubah pikiran gitu? Bisa dalam yang sedang tidak mempunyai pekerjaan. Makanya dia pakai. Maaf, nggak ngerti. mungkin gini deh, mungkin aku coba rephrase. Mungkin let's say gini, let's say aku balikin ke topiknya Nadia aja deh. Nadia kan jurnalis. Let's say nih dari jurnalis, aku punya temen jurnalis bukan satu stasiun sama Nadia, beda. Dia tuh awalnya wartawan ekonomi gitu. Terus tiba-tiba dia pindah haluan gitu, jadi wartawan sport. Nah itu mungkin cara mikirnya gimana sih, berubah kan totally different gitu. Misalnya kamu dari ekonomi berubah jadi politik misalnya, atau dari politik berubah jadi I don't know yang lain gitu. Sebenarnya bukan dari ditugasin aja, jadi langsung udah pindah aja gitu. Nah biasanya di beberapa media tuh ada yang kayak misalnya setiap berapa bulan atau setiap berapa tahun suruh kita coba pindah.
Bahkan produser tuh juga gitu, misalnya I see. produser 1 tahun sekali di program ini, misalnya di program yang news-nya biasa, terus tiba-tiba disuruh ke program yang emak-emak, kan bingung juga. Jadi jadi kadang kalau kita pindah ke bergeser tuh, misalnya ke pindah desk atau misalnya pindah media, kadang keinginan kita, tapi kadang juga disuruh kan sama atasan. Sebenarnya ada baiknya juga sih, kan jadi bikin Ada poin kita plusnya juga ya Kak ya. kaya akan ilmu, dan kalau kita jadi yang Yes. paling atas banget, misalnya nanti kita jadi pemimpin redaksi, pasti kan kita Harus harus menguasai tahu, semua. harus menguasai semua. Betul. Misalnya kita megang program buat ibu-ibu, ini cocoknya di jam berapa nih? Ini cocoknya bahas soal apa nih? Atau misalnya harus melibatkan artis nggak? Nah, itu kan pasti dipelajarin, dan itu pernah diceritain sama ada salah satu produser aku juga yang tiba-tiba dia dari yang program biasa terus jadi program ibu-ibu padahal dia cowok. Dia kan bingung juga, akhirnya dia kayak nanya ke istrinya gitu, apa ya topik-topiknya gitu. Jadi dia belajar banyak hal, terus Jadi cari tahu baru lagi gitu ya Kak ya. lebih ke gitu sih. Ya Intinya berarti apapun bisa dilatih asal research ya. iya. Jadi mungkin Betul. kalau critical thinking di sini aku bingung ya. Mungkin lebih ke ini sih, ketahuin dulu yang di lapangan, atau misalnya kerjaan yang Dikuasain dulu ya. dikuasain dulu, atau ya bisa wawancara, bisa ngobrol sama yang pernah di situ udah lama, atau misalnya posisi kamu tuh menggantikan posisi orang, kalau bisa wawancara dia, misalnya pekerjaannya kayak gimana, lebih nanya detail sih, lebih ke adaptasi aja. Oke. Semoga mungkin menjawab ya. Nggak tahu itu pertanyaan yang dimaksud apa. Hopefully terjawab ya Tyler. Oke, nah mungkin ada satu pertanyaan terakhir nih, Kak. Kak, bagaimana cara memunculkan ide atau kalimat ketika ada pertanyaan spontan? Jadi ini ada pertanyaan dari Instagram nih kayaknya, sempat kita tanyakan. Atau spontan. Gimana cara jawabnya? Gimana cara memunculkan ide atau kalimat ketika ada pertanyaan spontan? Spontan nih. Jadi kita yang menjawab kan, bukan kita yang nanya kan maksudnya? Yes. Kalau kita yang jawab ya tergantung gak sih pertanyaannya apa. Kalau ada pertanyaan susah kita jawab mungkin gitu Kak. Atau misalnya coba deh kasih salah satu contoh pertanyaan yang spontan. Ntar aku kasih tahu kenapa aku jawab itu. Pertanyaan spontan. Apa uhuy? Kan nggak mungkin. Mungkin kayak kenapa karena dia misalnya beralih nih, udah nggak terlalu aktif lagi di dunia jurnalistik. Nah, misalnya tiba-tiba ada pertanyaan yang nggak sesuai di list pertanyaan, misalnya terkait dengan ini. Sebenarnya bisa, ya aku menjawab dengan satu pengalaman aku itu sih. Jadi aku tuh selalu di setiap webinar tuh pengennya aku bukan kayak ngajarin orang, tapi kayak aku ngasih tahu ini pengalaman aku loh, biar orang-orang tuh bisa menilai dari itu. Dan ya kalau misalnya yang baik bisa diikutin, kalau yang nggak baik ya nggak usah diikutin. Karena pelajaran hidup seseorang tuh bakal lebih nyampe aja ke orang lain dibandingin kayak aku kayak ngasih tahu, iya berdasarkan buku ini critical thinking tuh adalah bla 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 bla. Kan kadang orang yang nggak suka belajar atau orang yang nggak suka baca atau apa kayak, duh ini apaan sih? Tapi kalau aku menyambungkan setiap yang namanya teori atau setiap ilmu yang aku dapat dengan pengalaman yang aku punya, itu pasti kan akan lebih masuk. Dan aku ingat banget ada satu guru aku, dia tuh cara ngajar tuh enak banget. Kenapa? Karena dia tuh nggak cuma belajar teori sama praktek aja, ya teori praktek penting, tapi setiap teori, setiap dia ngasih tahu soal apa, dia pasti kayak ngasih tahu contoh ke kehidupan dia tuh gimana. Jadi bikin kita sebagai siswa atau mahasiswa tuh kayak, oh ternyata maksudnya ini ya. Karena kan kita sebagai siswa atau mahasiswa kadang dijelasin sama guru atau dosen kan, ini maksudnya apa sih? Atau bahkan kalau misalnya kita ngomong gitu ke orang atau kita nanya ke orang, kadang kan orang juga mungkin nggak ngerti ya ini pertanyaan tentang apa. Gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa menjelaskan dengan kehidupan yang relatable atau yang misalnya mungkin dialami sama semua orang, ya itu bakal membuat orang lain tuh lebih ngerti. Itu spontan kalau yang soal pengalaman ya. Tapi kalau spontan yang nggak soal pengalaman apa coba? Warna favoritnya karena dia, kalau itu kan bukan pengalaman ya. Sorry nih Kak, satu lagi ada pertanyaan ini menurut aku cukup bagus sih. Dari Diana juga nih.
Permisi, izin bertanya lagi Kak Didi, bagaimana cara membangun critical thinking untuk membuat opini yang kuat saat menghadapi kritikan atau serangan secara verbal yang negatif karena tujuan mereka berusaha menghancurkan kita. Wow. Ceritanya lagi sidang karya tulis apa gimana nih? Ini karena definisinya kayak lagi sidang karya tulis gak sih? Kesannya tuh kayak guru-guru coba buat ini kan ngasih serangan verbal. Ya menurut aku perbanyak hal yang kamu baca dan perkuat argumen yang kamu sampein. Jadi ketika kamu misalnya menyampaikan suatu argumen yang kamu juga harus tahu kenapa alasan kamu ngomong itu. Karena kalau misalnya tadi aku kasih contoh soal karya tulis, pasti kan mereka nanya tuh, kenapa kamu milih topik ini? Kenapa nggak topik lain? Kan ada yang lebih bagus, kan ini. Jadi base-nya tuh kita harus kuat dulu. Kenapa kita punya argumennya? Kita lengkapin dulu deh semua muanya. Jadi kita tuh siap. Karena salah satu hal yang bikin aku tuh dulu nggak berani untuk speak up atau hanya sekedar kayak presentasi karena aku nggak menguasai pelajaran itu atau aku nggak menguasai soal hal yang bakal aku sampaikan. Jadi ketika aku ditanya atau aku menjelaskan, ini gue bener nggak ya? Jadi dari kitanya sendiri tuh nggak percaya diri, tapi mempertanyakan ketika, ya. Jadi ketika kalian udah punya hal yang kalian mau sampein itu faktanya banyak, yang memperkuat argumen kalian, menurut aku setiap orang yang mau nyalahin atau misalnya ngancurin pendapat kalian tuh bisa kalian counter dengan yang kalian baca gitu. Bahkan akan lebih bagus lagi kalau misalnya dari yang pengalaman kalian. Ini kalau yang dari pengalaman aku ya, kayak misalnya lagi ngumpul nih sama teman-teman atau lagi sama keluarga, kita lagi ngebahas soal suatu berita. Mereka kayak ngomong, di media ini, gini-gini, di media ini, gini-gini. Kadang kan di setiap media kan juga beda-beda. Nah, terus aku kayak abis liputan itu aku bisa bilang, enggak kok itu nggak benar yang tadi aku liput kayak gini. Jadi gue bukan kata orang nih, kayak gue langsung gitu. Langsung dari narasumbernya gitu kan. Jadi akan lebih baik ketika misalnya itu yang berkaitan sama suatu isu atau misalnya kita mau ngomongin suatu hal yang yang memang krusial banget ya, kita harus tahu dulu faktanya. Iya, faktanya betul. Tapi kalau cuma kayak sekedar ngobrol biasa aja, misalnya teman kita mau ngancurin kita, mau mau rendahin kita, kayak ya nggak perlu fakta lah. Balik lagi ke sabar, ini ujian mungkin ya Diana. Oke, thank you banget nih Kak Nadia untuk sharing-sharingnya. Mungkin terakhir untuk penutupannya ya, teman-teman mungkin ada yang udah ngikutin Kak Nadia juga nih dari lama. Mungkin Kak Nadia boleh nggak ngejelasin nih, kita lagi di acara PLC Corner, tapi konsepnya seperti Kak Nadia lagi liputan gitu. Oke, ini ceritanya live report ya? Ya, live report. Ceritanya presenter yang di studio tuh Mbak Fiona ya? Oke. Siap. Oke. Ya, selamat sore Fiona dan juga teman-teman sekalian. Sekarang saya sedang berada di acara yang diadakan oleh Pradita University yang juga dihadirkan oleh tentunya puluhan siswa-siswi misalnya DKI Jakarta atau misalnya seluruh Indonesia, I don't know. Dan tentunya topik yang diangkat pada hari ini adalah critical thinking berkata melalui fakta. Dan dengan dihadirkannya 3 host, tentunya mereka juga tadi telah bingung. Mereka berbincang-bincang dengan salah satu narasumber bernama Nadia Soekarno yang merupakan ex-news presenter, news reporter. Acara ini dimulai pada tadi pukul 3 sore dan sepertinya akan selesai pada pukul 4:15 waktu Indonesia Barat. Untuk kalian semua yang belum menyempatkan diri untuk menonton Zoom meeting kali ini, bisa nonton melalui YouTube Pradita University misalnya. Terus saya kembali lagi ke Fiona. Oke, terima kasih Kak Nadia. Ini seru nih, kita langsung live report ya. Live report seadanya. Informasinya juga nggak tahu bener apa enggak. Nggak apa-apa. Oke, thank you Kak Nadia atas sharingnya. Semoga kita bermanfaat untuk teman-teman lainnya juga gitu ya, yang mungkin gimana sebenarnya tentang critical thinking, beropini itu menjadi isu sehari-hari kita gitu kan. Nah, mungkin kita akan memberikan
penghargaan nih Kak ceritanya. Tapi virtual aja ya Kak ya, karena kita masih belum bisa Nggak apa-apa. bertemu. Kirim ke rumah Oke. aja nanti. Oke, mungkin kita akan menunggu nih dari tim multimedia. Oke. Sudah terlihat. Nah, oke, thank you Kak Nadia atas sharingnya di tema critical thinking Thank you Nadia. berkata Terima melalui kasih fakta. semuanya. Semoga berguna ilmunya. Oke, thank you. Thank you semua. Tip. Thank you. Oke, thank you